Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan laptop Acer Mbah, dengan tipe kalau tidak salah E5 473G Mbak ya, kalau tidak salah itu tipenya. Yang mana kerusakannya yaitu kita nyalakan dulu Mbak. Kita nyalakan dulu untuk laptopnya, bisa dilihat Mbak. Bisa dilihat layarnya kalau dinyalakan seperti itu, bergoyang ya, bergoyang secara terus menerus. Oke Mbak, bagaimana cara mengatasinya Mbak? Simak terus videonya Mbak, kita bongkar terlebih dahulu. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita buka dulu bautnya lumayan banyak Mbak ya. Mohon maaf Mbak untuk mengurangi durasi video, sedikit saya percepat Mbak ya. Jadi begini Mbak, untuk kasus ini sambil lalu Mbak ya, sambil kita buka bautnya, sedikit bercerita. Dalam beberapa kasus, untuk kasus bergoyang itu jangan dulu memvonis layarnya Mbak. Kebetulan tadi beliau sudah saya bilang mudah-mudahan bukan layarnya, karena kalau layarnya yang jelas lumayan ya, antara 9,5 sampai 1.050.000 ya, mungkin perkiraan seperti itu harganya. Itu mungkin belum ongkos pasangnya untuk di daerah sini Mbak ya, karena di sini juga perlu, kalau tidak ada harus memesan alat. Tapi di sini saya tidak mau gegabah dan tidak mau asal menfitnah. Di sini harus saya cek karena beberapa kasus belum tentu layarnya yang rusak. Bisa dari fleksibel atau mungkin ada yang short atau yang longgar jalurnya atau bagaimana. Kira-kira seperti itu Mbak. Di sini saya coba buka dulu, dan untuk di sini selain saya buka di bagian mesin bawah, di sini saya buka di bagian LCD Mbak ya, karena ada dua soket, satu menuju ke mesin bawah, yang satu menuju ke layar. Di dua soket itulah kadang terjadi masalah kalau memang layarnya tidak ada masalah Mbak ya, karena untuk kasus ini bisa dari jalur yang bermasalah, bisa dari fleksibelnya yang menuju ke layar, atau perkabelan yang menuju ke layar, atau bisa jadi memang layarnya. Kita buka dulu, di sini saya buka dulu untuk bawahnya. Di sini juga begini Mbak, begini, ini laptop ini engselnya juga bermasalah Mbak, engselnya juga bermasalah. Tapi engsel yang sebelah kiri Mbak ya, tapi sebenarnya kanan kiri pun sudah bermasalah Mbak ya, tapi yang sebelah kanan itu masih lumayan kuat, tapi yang di sebelah kiri sudah bermasalah Mbak. Yang di sebelah kiri itu dekat soket layar Mbak ya, di situ sebenarnya bahaya sekali ya. Kalau terjadi saja pergeseran di fleksibel, bisa jadi malah menyebabkan si laptop ini mati Mbak. Kadang beberapa kasus tidak mati, tapi mesin menyala. Kalau sudah terjadi short bisa dilihat Mbak ya. Terus kalau terjadi korslet atau short bisa terjadi mati untuk mesinnya, atau bisa jadi masih menyala tapi tidak ada tampilan. Tapi kalau sudah terjadi seperti itu Mbak,
Walaupun diganti layar, walaupun diganti fleksibel, tidak akan menyelesaikan masalah mbak. Bisa dilihat mbak ya, engselnya bermasalah. Tapi setelah saya koordinat, saya konfirmasi ke beliau, katanya untuk engselnya tidak usah diperbaiki begitu kata beliau. Bagian yang di atas sudah kita bongkar mbak ya. Kita sekarang buka di bagian bawah. Untuk cara pembongkaran memang kita harus sedikit kasar mbak ya, kita harus sedikit mencongkel setelah baut terbuka. Tapi hati-hati mbak, hati-hati kalau mencongkel, jangan sampai patah ataupun retak, terjadi keretakan di bagian frame ataupun tulangnya mbak ya. Dan kita lepas dulu CD-nya mbak. Bisa kita lihat mbak, di situ juga harus hati-hati, jangan langsung mengangkat. Karena apa, ada dua jalur, mungkin tiga ya, oh ya tiga fleksibel. Yang satu fleksibel keyboard, kedua fleksibel tusnya, yang ketiga oh ya dua mbak ya, dua itu saja. Dua itu saja, bisa dilihat mbak ya, hati-hati, itu fleksibel rawan rusak, terutama di bagian sirip-siripnya, rawan rusak, rawan patah. Kita buka dulu fleksibel yang ke tusnya, terus kita buka yang keyboardnya. Di sini powernya menempel ke keyboard mbak ya, di sini powernya menempel ke, ikut di jalur keyboard. Di sini coba saya buka dulu mbak. Dalam proses perlu diingat mbak ya, perlu diingat, saya ingatkan sekali lagi, dalam membuka soket layar pastikan baterai terlepas, saya ulangi mbak, sebelum melepas soket layar pastikan baterai terlepas. Kebetulan ini kan baterainya baterai tanam mbak. Di sini saya curiga, saya tidak membongkar layar di bagian layar atas, soket di layar atas, karena itu nanti jika yang di bawah ini tidak menyelesaikan masalah, baru soket di layar atas. Tapi jika kedua soket sudah dibersihkan ataupun masih tetap ada masalah, berarti harus mengganti fleksibel atau perkabelan di bagian atas mbak. Sudah saya bersihkan mbak, di sini sudah saya bersihkan untuk jalur-jalurnya, biasanya dari kotoran atau mungkin apa mbak ya, yang bikin short ataupun mungkin jalur kurang bagus untuk menempel. Kita tutup, tapi kita lapisi mbak ya, hati-hati karena mesin terbuka, kita lapisi supaya tidak terjadi short. Dalam pemasangan soket LCD pun posisi harus terlepas ya, baterainya mbak ya. Saya ingatkan sekali lagi, untuk melepas dan memasang soket layar pastikan baterai terlepas mbak. Jika baterai tanam juga dilepas dulu soket baterainya mbak ya. Di sini menggunakan baterai tanam mbak. Jadi begini mbak, sedikit tips jika kita mau membeli laptop, kalau bisa ada dua tips. Kalau bisa jangan mencari yang seperti keyboardnya tertanam di seperti ini. Kalau mengganti keyboard agak susah mbak, kalau begini tidak bisa dari luar. Satu itu. Kedua, kalau bisa jangan cari yang baterainya tanam mbak. Karena apa, kalau baterai tanam, kalau kita terjadi masuk air atau apa agak susah. Tapi kalau baterainya lepas, kalau terjadi mungkin masuk air atau apa, bisa langsung melepas. Itu untuk safety, langkah safety pertama mbak ya. Oke mbak, bisa dilihat mbak, di sini layar aman mbak ya, layar tidak bergoyang sudah. Di sini layar tidak bergoyang sudah. Tapi di sini jangan bersenang hati dulu mbak. Kita tunggu sampai panas mbak ya. Biasanya di saat layar panas berlebih baru dia akan bergoyang lagi. Jadi kita tunggu sampai kita matikan mbak. Kita matikan terlebih dahulu. Bisa dilihat mbak ya, kita lihat itu soket itu menuju ke atas, tapi
melewati engsel yang bermasalah, Mbak. Jadi hati-hati jika terjadi engsel yang bermasalah, karena bisa menyebabkan malah ke fatal nanti. Jadi kalau sekiranya engsel bermasalah, sesegera mungkin memperbaiki. Apalagi engsel yang bermasalah itu dekat jalur fleksibel yang menuju ke layar atas, Mbak. Kira-kira seperti itu, Mbak. Di sini saya mengalami masalah, Mbak. Di sini saya mengalami masalah. Di sini saya skip videonya ya. Tadi sempat saya tes lama. Saya tes lama kambuh, Mbak. Saya tes lama mengalami masalah. Dan di sini untuk memastikan prosesnya, karena saya masih curiga di bagian bawah ini, Mbak. Mungkin sedikit bengkok atau apa ya, mungkin sempat terkena tarikan dari itu kan, engselnya bermasalah, Mbak. Jadi di sini video sedikit saya percepat, Mbak. Ini prosesnya lama, Mbak ya, karena di sini saya bersihkan. Caranya untuk membersihkan jalurnya supaya mungkin tidak menempel atau tidak terjadi putus jalur, longgar atau apa, kita bersihkan. Satu itu, kedua itu kan banyak sekali, Mbak. Kita berikan thinner. Terus kita menggunakan peniti, Mbak, peniti ataupun jarum pentul di masing-masing jalur itu kan free, Mbak, di tengah-tengahnya itu. Kita bersihkan satu persatu. Ya mungkin memakan waktu lama, tapi ya harus bersabar, Mbak, karena kita itu menafkahi anak istri itu tidak mudah, Mbak ya. Jadi ya kira-kira seperti itu ya, untuk cari rezeki ya kira-kira seperti itu jalannya masing-masing. Tapi percaya saja, Mbak, rezeki tidak akan tertukar, Mbak ya. Di sini kita bersihkan baik di sebelah atas ataupun sebelah bawah, Mbak. Mohon maaf, Mbak, di sini video sedikit saya percepat, Mbak ya. Sedikit saya percepat. Itu dibersihkan di sirip-siripnya itu memakai jarum pentul. Kita bersihkan. Setelah dibersihkan baru kita pasang kembali, Mbak. Dan ingat, Mbak, untuk memasang fleksibel itu hati-hati, Mbak ya. Untuk memasang fleksibel itu hati-hati, jangan terburu-buru ya, karena apalagi di daerah sini, Mbak ya, kalau sampai rusak itu tidak ada dijual, Mbak ya. Mungkin ada, tapi ya harus keliling. Kalaupun tidak, kalau produk-produk ini kayaknya susah, Mbak, mungkin harus pesan online. Setelah selesai kita tes, Mbak ya, kita tes, nyalakan, tunggu lama. Kalau kambuh ya mungkin harus dilakukan pembongkaran yang di atas, tapi kalau tidak ya alhamdulillah, Mbak. Oke, Mbak, singkat cerita, laptop ini jadi, Mbak ya, karena sudah saya tes lama. Jadi begini, Mbak, saya waktu mengerjakan ini kayak diuber-uber, Mbak. Karena apa? Laptop ini minta buru-buru, satu. Kedua, ada beberapa handphone yang saya kerjakan itu juga minta buru-buru, Mbak. Jadi wow, kayak dikejar-kejar begitu, Mbak. Oke, Mbak, sip, aman ya, Mbak. Untuk tips kali ini kayaknya sampai di sini dulu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Buat sahabat dan teman semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah, Bang ya. Buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, berbanyak sholawat dan perbaiki sholat. Akhir kata, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity, sukses buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin.